Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah awalan wa ma lana illa an nashkura al-malikun nasi ajma'in. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa huwal ladzi qad manna 'alaina hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi fursati sa'idah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. The second salawat and salam would deliver for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, minaz zulumati ilan nur, so we can believe in Islam religion. Hadirin rahimakumullah, ayyuhal muslimin, ayyatuhal muslimat. Ladies and gentlemen, we are beloved. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dr. Kiai Haji Asin Sakho Muhammad dalam bukunya Keberkahan Al-Quran halaman 35 menegaskan, Al-Quran adalah sebuah kitab yang revolusioner, mengingat Al-Quran telah berhasil mengangkat masyarakat Arab ke pentas sejarah peradaban dunia dalam tenggang waktu yang tidak begitu lama. Bukti monumental tak terbantahkan dan tak terkalahkan adalah sosok fenomenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berhasil merubah masyarakat yang biadab menjadi beradab. Beliau berhasil mengubah masyarakat penyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berhasil membawa umat dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur, from the darkness to the lightness. Oleh karena itu, bagaimanakah agar supaya spiritualitas di bangsa Indonesia dapat diretas? Untuk mendapatkan jawaban, dengarkanlah ulasan yang kami bawakan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Hadirin rahimakumullah, sebagai landasan ideologi, mari kita dengar, kita simak dengan seksama firman Allah dalam potongan ayat ke-11 surah Ar-Ra'd yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal
bisik rayuan lindung, bisikan syaitan, tumpuan rajam, bakal terhuncang ke nganga jahanam, kekal di lubuknya yang terdalam. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, lagi maha penyayang, sayangnya tak berkurang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Muhammad Ash'ad dalam The Message of the Quran jilid 2 halaman 448 menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan gambaran mengenai hukum sebab akibat yang ditetapkan Allah atau sunnatullah yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat, sehingga kebangkitan dan keruntuhan suatu peradaban akan tergantung pada perubahan dalam spiritual bangsa dan spiritual mereka sendiri. Sehingga jelaslah bahwa Al-Quran menghendaki terjadinya perubahan dari keburukan menjadi kebaikan yang di dalamnya terkandung perbaikan dan manfaat. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin agama yang memiliki spiritualitas tinggi. Beliaulah yang telah berhasil menegakkan nilai-nilai spiritual sebagai landasan kokoh pembentuk mental masyarakat yang disegani, yaitu masyarakat religius yang syarat prestasi, bukan sensasi, apalagi basa-basi. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW telah berhasil memperkuat akidah karena beliau telah berhasil mengubah masyarakat jahili menjadi masyarakat Islami yang dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga berhasil dalam memperkuat nilai-nilai sosial karena berhasil mengubah masyarakat yang dulunya berseteru kini kembali bersatu, yang dulunya berperang kini saling sayang, yang dulunya iri hati kini saling berbagi. Hal ini karena sosok beliau yang mulia yang tidak memiliki akhlak tercela, karena akhlak beliau adalah Al-Quran. He is the walking Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan dan visi beliau adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan, bagaimanakah cara untuk memperkuat spiritual bangsa menuju Indonesia tangguh? Sejarah sudah membuktikan Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat, hanya 23 tahun, beliau telah berhasil menjadikan Arab sebagai bangsa yang berkelas, punya identitas karena tingginya spiritualitas. Lalu apa yang telah beliau lakukan? Rasulullah SAW menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam meretas spiritualitas. Bagaimana caranya? Pertama, beliau memperbaiki akhlak masyarakat sebagai rujukan adalah diri beliau sendiri. Allah menguatkan hal ini dengan memberikan pujian kepada Rasulullah SAW
sebagaimana terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kedua, memperbaiki akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan berislam secara kafah agar lahir masyarakat yang benar dalam beriman, benar dalam berpikir, benar dalam berbuat, sehingga melahirkan insan-insan yang tangguh, tak pernah mengeluh walau tubuh berpeluh, tetap teguh takkan runtuh. Ketiga, memperbaiki kinerja. Beliau memerintahkan agar umat Islam menuntut ilmu sesuai hadis beliau. tolabul ilmi Menuntut ilmu faridatun adalah kewajiban ala kulli muslimin bagi muslim laki-laki wal muslimat. dan perempuan. Dalam hadis ini tidak ada perbedaan gender. Pria dan wanita wajib menuntut ilmu karena ilmu adalah fondasi agar kinerja tepat dan bermanfaat, sehingga kita dapat beramal ilmiah dan berilmu amalia, Sehingga lelah menjadi wilah. Hal ini sebagai manifestasi dari sikap Islam untuk terus meningkatkan nilai-nilai spiritual dan sosial secara harmonis dan dinamis, sehingga berbuah manis. Jika kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, maka tunggulah janji Allah sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, wa'adallahul ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayyuhal muslimin, ayyatuhal muslimat. Ladies and gentlemen, we are beloved. Sebagai kesimpulan sarahan ini untuk meningkatkan spiritualitas menuju Indonesia tangguh, kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil mengangkat derajat adab dan peradaban bangsa Arab dengan berpedoman pada Al-Quran mulia. Mari kita kembali pada Al-Quran Sebagai pedoman dunia akhirat. Masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang memiliki spiritualitas tinggi, yaitu berketuhanan Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, Dan memiliki kinerja yang paripurna. Sebagai penutup, dengarlah syair yang kami bawakan. Mari tingkatkan spiritualitas agar masyarakat punya integritas. Masyarakat hebat harus diretas menuju bangsa yang berkelas. Bangsa berkelas harus diwujudkan agar Indonesia dapat diunggulkan. Masyarakat tangguh tak terkalahkan, dunia akhirat tercerahkan. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, untuk memperkuat spiritual bangsa. Buka hati kami
Al-Quran sumber spiritual. Wabillahi taufiq wal hidayah warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi